Anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa, saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, ya. Kemudian ada taekwondo dari Korea, ya. Kemudian capoeira dari Brasil, ya. Seperti itu gerakannya ya. Serta Muay Thai dari Thailand, ya. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya, ya. Nah, kalian akan melanjutkan mempelajari olahraga bela diri pencak silat, ya, yaitu mempelajari tentang teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan, ya. Yuk, coba perhatikan, kita pelajari dulu tentang kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Ya, teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. 1. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah yaitu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan. Ya, berat badannya ditopang secara merata oleh kedua kaki. Ya, perhatikan gambarnya, Nak. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong, ya. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat, ya. Kemudian yang kedua, kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan itu salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lain berada di belakang. Dan berat badan ditopang oleh kaki depan, ya. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Nah, lanjut yang ketiganya, Nak. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping itu posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Jadi kalian bisa perhatikan gambarnya juga ya. Baik anak-anak. Ya. Di era globalisasi ya, sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat
ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita, ya. Ayo kita amati gambar berikut dengan teliti dan kita baca teks penjelasannya ya. Yaitu menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Ya, perhatikan ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai yaitu PLTA, panas bumi yaitu PLTU, aliran angin yaitu PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau kita biasa menyebutnya anak-anak apa? Sutet, ya. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan, ya. Menjadi berapa, Nak? Menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks, diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat, ya. Perhatikan nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tadi apa jawabannya? Yaitu air, ya, PLTA, panas bumi, ya kan? Itu PLTU, aliran angin atau PLTA dan sebagainya, ya. Kemudian nomor 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Apa fungsinya, Nak? Ya, bagus. Yaitu untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Ya, bagus. Nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Mengapa, Nak? Ya, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Ya, sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apa, sayang? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini, ya. Bagaimana jawabannya, Nak? Ya, saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik.
sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan hasil diskusi ya, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut ya. Coba perhatikan paragraf 1, topik masalah. Tadi apa topik masalahnya, Nak? Ya, jawaban yang pertama itu paragraf 1 adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi ya. Kemudian lihat yang kedua, deret penjelasnya paragraf kedua ya. Apa kira-kira, Nak? Ya, untuk deret penjelas paragraf kedua itu apa? Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu, ya, ke gardu induk. Untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah, yaitu berapa, Nak? 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga ya. Nah, untuk paragraf ketiganya apa jawabannya, Nak? Kesimpulan apa? Ya, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik ya. Oke anak-anak, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan ya. Nah, perhatikan ada gambar nih di situ, namanya Nikola Tesla ya. Nikola Tesla adalah seorang berkebangsaan Yugoslavia. Adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air ya, yang pertama di dunia. PLT tersebut memanfaatkan air terjun negara, yaitu air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, berkat penemuan Nikola Tesla, ya, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik, ya. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana ya, yaitu mikrohidro. Sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu itu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kemudian ya, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, Nak ya. Baik, perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu ya. Nah, kira-kira nanti coba kamu tulis ya di situ prosesnya seperti apa. Itu tugas dari Ibu ya, Nak ya. Selamat mengerjakan ya. Semoga kalian sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.